warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'ipun. Sebelumnya perkenalkan Sikam Indonesia zaman pemantul saya telu 046030. Jadi Sikam haga mempraktiko keterampilan mengajar teknik bertanya dalam pembelajaran. Sekian anjak Sikam akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar semuanya? Baik. Habis hujan ya? Iya, Ibu. Oke, dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk kelas, Allah dipimpin doanya. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, kita terlebih dahulu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini ada yang tidak masuk? Tadi habis belajar apa? Ininya Jadi pelajaran kalian ada kimia, fisika gitu ya? Iya, Ibu. Oh, harus sih kan? Bidang Ini adalah tugas. Ada yang masih ingat nggak kemarin kita belajar apa? belajar tentang aksara. Suci masih kelas siapa ya? Atau Sarah? Penulisan, Penulisnya paragraf. Oke, jadi kali ini kita akan belajar tentang penelitian sastra Lampung. Yang bisa dilihat pengertian dari sastra Lampung, ada yang bisa bantu buat bacain? Oke, ya, silakan. Penelitian sastra Lampung adalah kegiatan pengajian karya sastra Lampung secara sistematis. Mengaji ya, Ya, penelitian sastra Lampung adalah kegiatan mengkaji kajian sastra Lampung secara sistematis untuk memahami isi makna nilai budaya dan pesan yang terkandung di dalamnya. Terus penelitian ini dapat dilakukan dan pada cerita aspirasi karya sastra Lampung. Simpan dulu ya katanya. Mau ngabarin siapa? Oke, jadi penelitian sastra Lampung itu sama saja kita meneliti. Nah, sastra Lampung itu apa sih? Puisi atau bentun. Oke, ada lagi? Ya, jadi itu masuk ke sastra ya. Jadi kalau penelitian sastra Lampung itu kita meneliti, mengkaji sastra itu. Nah, tujuannya apa sih? Jadi tujuan dari penelitian sastra Lampung itu untuk mengetahui nilai-nilai budaya. Nah, misalnya tuh ada sastra Lampung, tapi nggak kita kaji, kita tidak akan tahu dong nilai apa yang ada dalam sastra tersebut. Ya, Pak ya? Ya. Oke. Selain itu, tujuannya juga pendidikan yang terdapat dalam karya sastra Lampung. Jadi, sastra Lampung itu bukan hanya ada di masyarakat saja, tetapi sastra Lampung itu juga kita bisa ajarkan di dunia pendidikan. Nah, penelitian ini juga membantu melestarikan sastra daerah agar tetap dikenal oleh masyarakat. Nah, ketika sebuah sastra itu tidak dikaji oleh seseorang, maka lama-kelamaan banyak orang yang tidak mengetahui sastra karena mereka tuh menganggap cuma belajar sastra aja nih tanpa mengetahui bahwa sastra itu memang ada nilai-nilai di dalamnya. Nah, untuk objek penelitian sastra Lampung ini bisa berupa cerita rakyat seperti Linda Puisi Lampung, kemudian sastra lisan, serta berbagai karya sastra daerah yang mengandung nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat Lampung. Pasti setiap sastra Lampung itu memiliki nilai-nilai kan? Bukan cuma asal puisi aja atau cerita saja gitu kan. Nah, tanpa kita mengkaji sastra, maka sastra tersebut akan seakan-akan tuh biasa aja gitu. Nah, untuk langkah-langkah peneliti sastra itu bisa dimulai dengan menentukan objek yang akan diteliti. Jadi kita harus tahu tuh fokus kita itu mau kemana, apa sih yang mau kita teliti, sastra lisan apa sih, misalnya sedata atau orang gitu. Kemudian mengumpulkan data. Jadi kalau kita mau meneliti itu kita harus mempunyai banyak data tuh. Nah, biasanya data itu diambil dari mana? Dari ya, bisa. Terus ada yang lagi? Ya benar. Jadi untuk memperoleh data itu banyak banget caranya ya.
berdasarkan hasil penelitian berdasarkan data yang ditemukan. Nah, manfaatnya apa? Ada yang bisa bantu bacain? Ada salah coba? Manfaat penelitian sastra Lampung dapat menambah wawasan tentang budaya daerah, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, serta membantu menjaga dan mengandalkan sastra Lampung pada bidang budaya agar tidak dilalaikan perkembangan zaman. Ya, jadi semakin banyak orang yang meneliti, maka sastra Lampung itu tidak akan mengalami kepunahan. Oke, dari penjelasan tadi, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Kalau ada tugas, ayo tanya. Mau nanya, cara mengumpulkan objek itu gimana Bu? Apakah ada langkah-langkahnya? Kalau untuk mengumpulkan objek, sebenarnya objek itu kan fokus utama dari si peneliti itu. Jadi kalau misalnya kamu mau meneliti tentang sastra lisannya, jadi kamu harus mencari sastra lisan yang memang relevan sama yang akan kamu teliti. Ada lagi? Cukup. Oke. Minggu depan kalian udah puas ya? Berarti ini pertemuan terakhir. Untuk materi kelasnya itu sama seperti materi yang sudah kita ajarkan sebelum-sebelumnya. Apa aja? Percakapan sehari-hari. Membuat makanan tradisional. Kalian harus pelajarin semuanya. Oke, ada yang bisa nyimpulin materi kita hari ini? Nggak ada? Kalian nggak paham berarti ya? Oke, jika tidak ada, jadi kesimpulannya penelitian sastra Lampung itu kegiatan mengkaji karya sastra untuk memahami nilai dan juga makna yang terkandung di dalamnya. Jadi dengan penelitian sastra Lampung kita tanpa tidak sengaja itu melestarikan budaya-budaya yang ada di Lampung. Itu saja yang dapat ibu sampaikan. Kalian semangat belajar untuk menghadapi uas besok. Itu sebelum ibu tutup, kalian bergerak terlebih dahulu. Untuk mulai pembicaraan ini, bagi kita adalah doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sela Lisma Lamuni dengan NPM 2313046090 sebagai observer yang akan memberikan observasi lisan atas nama calon guru Elisha dengan NPM 2313046038 dalam praktik keterampilan teknik bertanya dalam pembelajaran. Berdasarkan video yang telah ditampilkan, calon guru telah menggunakan teknik bertanya yang cukup baik dalam proses pembelajaran. Pertanyaan yang diberikan sesuai dengan materi yang sedang dipelajari dan dapat membantu siswa mengingat kembali materi yang telah dijelaskan. Selain itu, guru juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Melalui pertanyaan yang diberikan, siswa terlihat lebih terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Kedepannya, guru dapat memberikan variasi pertanyaan yang lebih beragam sehingga dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis dan aktif dalam menyampaikan pendapat. Secara umum, keterampilan teknik bertanya yang ditunjukkan sudah cukup baik dan mendukung terciptanya interaksi antar guru dan siswa. Sekian observasi lisan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.